Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sarinah, singgah sebentar membeli kopiah. Katanya jamaahnya syariah, kok jawab salamnya kurang megah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana wal hadisi imama wa ja'ala Indonesia baldatan mutmainnah wa ja'ala undang-undang dasar 45 falsafah wa syar'iyan hudan lil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin syariah rahimakumullah, kalian tahu tidak bahwa Allah menghidupkan perekonomian melalui perintah memanfaatkan alam dan juga gaya hidup yang halal. Ini selaras dengan yang Allah katakan dalam surat Yunus ayat 55 dan 66. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa sesungguhnya Allah lah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Dalam penafsiran ayat ini, bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa memanfaatkan dan mengelolanya saja. Lebih diperinci di dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di sini Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan dan mengelola rezeki kita dengan cara yang baik. Karena jika rezeki dikelola lalu dimanfaatkan serta dialirkan akan menjadi sistem ekonomi yang baik di masyarakat. Aktivitas pengelolaan harta yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berupa perniagaan, wakaf dan sedekah, sehingga dengan kita berniaga atau jual beli, aktivitas ekonomi di masyarakat itu akan berputar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang menyimpan dan menumpuk-numpukan hartanya. Allah dengan sangat keras berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di ayat ini Allah dengan tegas tidak suka dan akan memasukkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang suka menyimpan hartanya tanpa diperjualbelikan. Karena kalau umat Islam banyak yang menyimpan hartanya, maka ekonomi umat di masyarakat akan melemah dan lambat laun akan mati. Jika ekonomi sudah lemah, maka berpotensi: 1. Masyarakat mudah terjerat hutang dan riba. 2. Meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan sosial. 3. Melemahnya kehidupan beragama. 4. Terganggunya kemandirian bangsa. Hadirin rahimakumullah, maka solusi terbaik adalah menguatkan ekonomi umat, yaitu dengan sistem ekonomi syariah, yaitu melalui saluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Karena dengan zakat dan sedekah terjadi pemerataan ekonomi umat yang kaya membantu yang miskin. Seperti zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Dikumpulkan lalu dibagikan dalam bentuk beras dan sembako untuk fakir miskin. 2. Mendukung bank syariah, koperasi syariah, UMKM halal. Kita ini umat muslim terbesar di dunia. Tapi anehnya, menurut survei yang benar-benar pakai bank syariah baru sekitar separuh dari umat Islam. Menurut OJK yang paham tentang keuangan syariah baru sekitar 43% dan yang betul-betul pakai layanan syariah cuma 12%. Jadi banyak yang tahu tapi belum pindah ke syariah. Coba kita renungkan, setiap hari kita sibuk mencari rezeki yang halal, tapi kalau uangnya masih disimpan dan dipakai di sistem yang ada ribanya, bagaimana keberkahannya? Allah sudah jelas bilang,
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bank syariah dan koperasi syariah itu bukan hanya soal tabungan atau pinjaman, tapi soal kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada tetangga yang butuh modal, lewat koperasi syariah, dia bisa bantu tanpa riba. Kalau kita nabung di bank syariah, insya Allah uang kita ikut menggerakkan ekonomi halal. Menurut data dari salah satu bank syariah di Indonesia, mereka punya 19 juta nasabah. Ini baru sebagian. Kalau umat Islam yang jumlahnya ratusan juta pindah ke syariah, ekonomi kita akan sangat kuat. Kita tidak lagi bergantung pada sistem ribawi. Jadi, mari kita mulai dari diri kita. Pindahkan tabungan ke bank syariah, dukung koperasi syariah di lingkungan kita. Ajak keluarga dan anak-anak mengenal ekonomi halal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ketiga, menerapkan gaya hidup halal agar rezeki berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah pilihan. Kita bisa memilih jalan yang halal atau jalan yang mengandung dosa. Ekonomi adalah sebagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai rezeki yang kita dapatkan tercampur dengan riba. Karena sedikit saja riba akan menghapus keberkahan. Mari bersama-sama kita dukung bank syariah, koperasi syariah, dan usaha-usaha halal untuk umat Islam. Insya Allah dengan itu ekonomi umat menjadi kuat. Rezeki kita lebih berkah dan keluarga kita lebih tenang. Maka tinggalkanlah riba dan pilihlah syariah agar hidup kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.